Nah, ini yang harus kita pilah-pilah. Tapi kemana arah yang ingin saya antarkan ke Reza? Sejarah di mana incest itu terjadi, dan itulah dia pernikahan sedarah wali dengan yang akan dinikahkannya. Ya, itu dia. Ini yang dimaksud. Kalau Ustaz tangkap dari penjelasan Reza adalah seperti tadi. Ustaz dengan sepupu Ustaz misalnya kan. Kalau di KBBI memang ini pernikahan kerabat Ustaz. Iyalah, tinggallah kita bongkar lagi kerabat yang dimasuk, kerabat yang mana. Ya kan? Nanti kerabat yang dimaksud dalam Quran mana? Kerabat yang mereka masuk mana? Tapi setahu Ustaz yang booming selama ini incest itu. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi atau handle-nya @sapriaandi1. Kali ini kita lagi musim panen atau banjirnya adik-adik mahasiswa mahasiswi Magister Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Studi Islam UIN Sumedan untuk mengajukan judul tesisnya. Sekarang kita berjumpa dengan Raisya, mahasiswi semester 4 S2 IAT PUSI UIN Sumedan. Ya, Reza, kemarin judulnya apa? Incest anak-anak Nabi Adam, perspektif tafsir Mafatihul Ghaib, studi penafsiran An-Nisa ayat 23. Siapa tokohnya? Fahrudin Ar-Razi. Fahrudin Ar-Razi. Dapat tafsirnya? Dapat. Bahasa Arabnya? Dapat. Terjemahannya? Hah? Terjemahannya ada? Nggak tahu. Nggak ada kayaknya. Ada di PDF tuh. Walaupun nggak membantu, tapi paling tidak bisa Reza untuk Ustadz gitu dulu. Ustadz dulu 318 pada masyidi syaitan kama madarji sarikin mana tidak tafsir ya kana abudu ya kana stain. Ustadz beli aja yang terjemahannya, paling tidak kita membantu untuk memahami lebih perfect lagi gitu. Artinya kita nggak bisa mengatakan bahwa terjemahan kita ada bagus, tapi dengan membantu yang lain akan menjadikan lebih bagus gitu ya. Baik, apa tadi? Incest. Pernikahan saudara. Incest, pernikahan saudara. Kenapa tertarik ngambil itu? Mula-mula Reza melihat incest ini sebenarnya udah banyak dibahas. Pernikahan saudara itu udah banyak dibahas di penelitian. Kemudian Reza berpikir gimana tentang pernikahan anak-anak Nabi Adam yang dinikahkan secara bersilang. Mereka itu kan sedarah dan dinikahkan secara bersilang. Kemudian Reza cari-cari di tafsir juga, ada beberapa yang Reza dapat. Kemudian Reza cari di sejarah Tobari, kitab sejarahnya. Kemudian Ibnu Katsir juga ada yang membahas penafsiran beliau begitu. Kenapa nggak Tobari yang digunakan tokoh mufasirnya? Reza, karena di pembahasan tentang Tobari itu nggak ada di dalam tafsirnya pembahasan tentang pernikahan saudara. Nggak ada. Pernikahan saudara, pernikahan anak Nabi Adam nggak ada. Yang ada bahas itu tafsir yang bercorak fikih sebenarnya, Ustaz. Yang bercorak fikih. Nah, Reza ada melihat dua, Ibnu Asyur sama Fakhrul ini Mafatihul Ghaib. Kan sebenarnya beliau ini banyak beberapa corak. Ada fikih, ada ilmi, ada apa dan lain-lain, Ustaz. Kenapa ini menarik? Karena kalau diambil dari Ibnu Asyurnya itu hanya sedikit, Ustaz. Pembahasan tentang pernikahan anak Nabi Adam, Ustaz. Mafatihul Ghaib. Kemudian yang bahas tentang tafsir ilmi, siapa tadi Mafatihul Ghaib? Tokohnya Fahrudin Ar-Razi. Dan teologi juga. Iya. Apalah yang baru dijumpai sementara
temuan dari rencana penelitianmu, kupasan Ar-Razi Asy-Syaikh tentang insects itu? Jadi dalam tafsir beliau itu bilang itu mula-mula pengharaman pernikahan, ibu dilarang menikahi ibumu, saudara-saudaramu. Nah, jadi dalam tafsir itu bilang kalau pernikahan ibu-ibu itu memang dilarang dari zaman Nabi Adam. Dan pernikahan saudara-saudara. Bentar loh, pernikahan ibumu itu, jadi anak kandung sama ibunya nikah. Memang dilarang dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam. Terus? Kemudian pernikahan saudara-saudara. Bentar, biar clear dan teman-teman YouTube bisa memahami lebih seksama. Ustaz mau mengenalkan sama YouTuber bahwa Reza benar-benar berupaya untuk menguasai kajian ini. Maka yang harus dirinci dulu pertama incest tuh, secara definisi, teks dan konteks. Yang pertama tadi Reza harus pahami itu secara KBBI, baru dipahami secara tekstual dan kontekstual. Yang kedua, Reza harus menjelaskan juga, ya kan, siapa-siapa aja itu yang dimaksud tadi pernikahan sedarah itu. Yang ketiga, nanti baru masuk kepada kaidah lebih besarkah mudaratnya atau manfaatnya. Lebih besar. Oh ya. Nah, di situ nanti akan masuk kaidah kepada kenapa kita angkat ini. Jadi teman-teman ini akan tahu. Sebenarnya udah sebar. Udah ya? Oke, sekarang Ustaz mau tahu yang tadi. Yang dimaksud tadi pernikahan saudara tadi kan tadi ibu sama anak kandung. Ayah kandung sama anak kandung? Nggak boleh juga. Karena jadi ibu-ibumu, ibu-ibumu, saudara-saudaramu, anak-anakmu. Jadi pernikahan itu pernikahan perempuan saat yang dilarang dalam ayat Al-Quran itu pernikahan perempuan yang dinikahi gitu. Menikahi perempuan yang dilarang itu ibu-ibumu, saudara-saudaramu, anakmu. Siapa yang larang itu? Allah. Sekarang bisa masuk ke incestnya. Kalau itu kita udah tahu. Sekarang yang mau kita angkat apa yang menjadi pembolehan di agama yang menganjurkan untuk pelaksanaan incest ini. Berarti kan Yahudi. Yahudi kan? Di Indonesia juga banyak, Ustaz. Nggak, sekarang kita cerita itu dulu. Nanti baru kita pindah ke Indonesia. Ini kan kalian kan berebar ini. Nah, sekarang itu yang harus dijelaskan dulu. Incest itu di mana pertama kali muncul? Itu belum tahu, Ustaz. Cari tahu itu. Jangan nanti nanggung di dalam seminar proposal. Itu yang harus kita pikirkan. Sejarah pertama kali munculnya pernikahan saudara itu di mana? Budaya mana? Agama apa? Itu dan negara mana? Latar belakang, atau di bab dulu? Enggak, nanti itu nanti ceritanya. Ini kita masih bicara tentang proposal. Ya kan? Kita belum ada mengkaitkan dengan tokoh, teman-teman YouTube sekalian. Jadi Reza tidak ada menjabarkan tentang apa yang dijelaskan oleh Syekh Ar-Razi Fakhruddin dalam Mafatihul Ghaib tafsirnya. Namun Reza akan mengupas secara tadi apa incest itu. Jangan dianggap orang lain udah tahu incest itu apa. Kesalahan peneliti adalah merasa bahwa ia tahu, yang baca pun tahu. Padahal penelitian ini adalah tujuannya untuk memberitahu. Gitu. Paham? Sekarang jelaskan. Itu belum tahu. Apa, Ustaz? Incest tadi itu dari mana asalnya? Belum tahu, Ustaz. Cari tahu. Iya, Ustaz. Ya, yang tahu, yang Reza tahu ketahui apa incest tadi itu? Ini di luar Quran ya, tapi itu nanti untuk terakhir baru boleh untuk kamu kembalikan. Silakan. Pernikahan kerabat. Incest, pernikahan kerabat. yang dilarang. Kayak mana? Pernikahan kerabatnya gimana modelnya? Kerabat itu sebenarnya banyak, Ustaz. Kerabat itu banyak sebenarnya. Bisa jadi
ibu, anak, keponakan, tante, terus persusuan juga nggak boleh. Kalau bahasa NU-nya itu yang setiap yang berpegangan tidak batal wudhu, itu yang diharamkan untuk menikahinya. Itu bahasa NU, itu sedapnya NU tuh ngomong seperti itu. Iya. Maaf yang teman-teman Muhammadiyah. Ya, artinya sebenarnya bahasa yang dibahasakan dalam NU adalah memberikan pendidikan yang indah. Ketika dengan batal wudhu aja udah menjadi kode bahwa yang setiap yang batal wudhu itu boleh dinikahi. Dan setiap yang tak batal wudhu kita pegang itu tak boleh dinikahi. Enggak, Ustaz cerita dulu nih biar teman-teman itu biar paham. Nah, bila memang Muhammadiyah menyatakan tentang bahwa saya bersentuhan itu tidak batal, itu mungkin koridornya kepada kaidah yang lain, bahwa tidak ada syahwat dan nafsu. Pindah hadisnya ke situ, bahwa Rasulullah pernah mencium Siti Aisyah ya ketika nak pergi dan sholat, kemudian masuk ke Masjid Nabawi. Yang sinilah teman-teman Muhammadiyah menempatkan tidak ada kaidah nafsu syahwatnya sehingga tidak batal wudhu. Tapi NU menempatkan dalam bahasa yang lain, bahwa di kajian firman yang lain, dengan inilah bahwasanya mudah dan sederhanalah untuk memberikan pesan kepada kalangan masyarakat tentang yang setiap kita ambil ada wudhu dan kita bersalaman tidak batal wudhu, itulah yang tidak boleh dinikahi dan dia dilindungi. Sedangkan yang bersentuhan dan dia ada wudhu langsung batal, itu yang boleh dinikahi meskipun dia kerabat. Misalnya Ustadz berjumpa dengan impal tas sepupu Ustadz lah gitu istilahnya kan, dia anak dari uak kandung Ustadz, perempuan. Ustadz salaman batal, berarti artinya Ustadz boleh nikah sama dia. Ini dia kajiannya, incest yang mana yang dimaksud oleh Reza. Sedangkan incest yang dimaksud ini adalah incest yang disebut dengan pernikahan sedarah. Seperti ayah kandung menikahi anak kandung, atau walinya pakcik kandung, uak kandung laki-laki itu menikahi keponakan kandung, anak dari adiknya, anak dari abangnya, seyogyanya dia jadi wali. Kemudian ini yang dimaksud incest yang Ustaz ketahui. Makanya kita harus bisa pilah-pilah. Jangan nanti seperti yang paham seperti itu tadi, bahwasanya Ustadz dengan sepupu Ustadz itu dianggap tidak boleh. Tidak boleh menurut siapa? Menurut budaya. Kita masukkan nanti adalah kajian yang tidak boleh menurut Quran. Iya. Kalau budaya mungkin misalnya apa? Takut nanti nggak berkembang marganya. Misalnya dia Regar, Nasution, jumpa sama yang lain, tenggelam kan gitu. Tapi kalau dia apalagi sebagainya bisa dikembang. Satu, kedua, ya kan? Takut nanti gara-gara pernikahan seperti ini, yang dekat-dekat ini terjadi konflik di dalam rumah tangga, bisa bertengkar, adik-beradik bisa tak cocok-cocokan. Iya. Itu mungkin dijaga. Iya, memang kayak gitu. Ya kan? Dan memang survei membuktikan 75% adalah seperti itu memang. Iya. Nah, ini yang harus kita pilah-pilah. Tapi kemana arah yang ingin saya antarkan ke Reza? Sejarah di mana incest itu terjadi, dan itulah dia pernikahan sedarah wali dengan yang akan dinikahkannya. Ya, itu dia. Ini yang dimaksud. Kalau Ustaz tangkap dari penjelasan Reza adalah seperti tadi. Ustaz dengan sepupu Ustaz misalnya kan. Kalau di KBBI memang ini pernikahan kerabat, Ustaz. Iyalah, tinggal kita bongkar lagi kerabat yang dimasuk, kerabat yang mana. Ya kan? Nanti kerabat yang dimaksud dalam Quran mana, kerabat yang mereka masuk mana. Tapi setahu Ustaz yang booming selama ini incest itu. Iya. Oh, ini pernikahan kerabat yang dilarang dalam agama, hukum
dan ada. Oke, Adat. sekarang masuk logika kedua. Ustaz suka nih kajian tauhid nih, dalil akli. Yang kaya itu siapa sekarang? Hah? Allah. Enggak lah, ini bukan kajian tauhid yang situnya. Ini kajian sekarang, kajian di materikanya ya. Misalnya gini, ada anak sepasang 20 sama 20. Pertanyaannya, si anak pemuda yang 20 ini dikenal kaya raya. Dari mana kekayaannya itu kalau bukan dari ayahnya? Iya. Logikanya kan gitu. Tapi jarang anak seumur itu yang langsung kaya. Karena anak seumur itu dianggap dia kuliah. Anak seumur itu dianggap belajar. Berarti logika yang Ustaz mau katakan, yang punya duit itu siapa? Kalau enggak yang umur di atas dia, alias yang layak jadi ayahnya, alias yang layak jadi pakciknya atau omnya, atau yang layak jadi uaknya atau pakdenya. Inilah yang punya duit. Karena hakikat dari incest itu yang Ustaz dapat 5 tahun yang lalu adalah tidak keluarnya harta mereka ke orang yang tak dikenal. Uang itu balik lagi kepada keluarga sendiri. Inilah yang Ustaz kembalikan kepada teman-teman untuk memahami ada agama yang seperti itu. Iya. Ini kita jagalah ini. Paham? Udah mulai paham nggak yang Ustaz jelaskan? Udah. Incest itu di situ. Jangan incest yang hanya orang gunakan incest. Hati-hati. Terakhir nanti incest sejati yang mereka masuk, darah daging tadi. Ini kan penghalalan yang haram. Tapi mengambil yang mubah dulu. Iya. Itu kan mubah. Iya, mubah. Kerabat yang mana yang dijauh? Kerabat yang family tadi, keluarga besar arisan. Padahal tidak. Arisan keluarga, misalnya arisan keluarga Muhammad Nuh. Itu atau Ustadz. Ya kan, ngumpul semua situ, saya siapa? Jatuh cinta dia. Boleh saja kalau itu bukan uak kandung, itu bukan ponakan kandungnya. Misalnya Ustadz pakcik kandung, Ustadz tengok ada keponakan kandung cantik, Ustadz nikahi. Itu nggak boleh, harusnya Ustadz jadi wali. Iya. Apakah yang itu yang dimaksud? Kalau itu yang dimaksud, itulah incest tuh. Iya. Tapi kalau yang dimaksud ada misalnya Ustadz ada anak dari orang tua Ustadz itu ya kakak kandung dari orang tua dia. Ustadz jatuh cinta sama dia, nggak ada masalah. Permasalahannya adalah kekhawatiran nanti kalau kami berantem juga lah adik-beradik kandung ini. Anaknya nggak ada masalah. Itu yang mungkin yang dimaksud tadi. Tapi bukan incest di situ. Yang dimaksud saudara itu yang diterjemahkan dalam KBBI kerabat, korbun yang dekat itu. Tapi kan akhirnya kan pecah. Makanya itu Ustaz minta ada data yang menjelaskan secara original hakikat dari incest itu di mana. Bingung atau paham? Kira-kira udah mulai dapat enggak data itu? Di mana coba bacakan? Apa katanya di situ? Incest adalah hubungan perkawinan atau seksual antara dua orang bersaudara dekat yang melanggar adat, hukum, dan agama. Menurut Wikipedia, incest disebut juga dengan hubungan sedarah atau hubungan buang. Kalau dipahami secara terminologi, bahwa yang disebut dengan pertama hubungan sedarah, yang kedua adalah hubungan kerabat dekat. Misalnya, si B punya anak, satu laki-laki, satu perempuan. Anak laki perempuannya dinikahkannya. Padahal itu sama-sama adik-beradik kandung. Satu. Kedua, si B mempunyai istri, anaknya laki-laki. Kemudian si B tadi nikah lagi dengan istri yang lain, anaknya perempuan, walaupun beda mama, tapi satu ayah. Menikah ini pernah kejadian cerita yang dipintangi kalau tak salah Rano Karno dan Nesi Gusman juga. Padahal mereka adalah satu ayah lain mama, hingga akhirnya di situ ribut tuh tahun 19. Itu film tahun 19. Hah? Itu nggak tahu ya? Orang tuh pertama nggak tahu bahwasanya orang itu bukan adik-beradik kandung. Oh, dia ngiris ambil satu. Tuku Zaki ada di sana. Ustadz masih ingat film itu. Biasa belum lahir. Ada kan, Kak? Kayak ini, Rano Karno sama si Gusman.
Waktu itu dia berjumpa dengan Yesi Gusman. Rupanya Yesi Gusman ini anak dari istri kedua ayah mereka. Ayah si Rano Karno istri pertama. Jatuh cinta, dilarang, nggak mau. Akhirnya lari juga mereka. Padahal mereka adik-beradik kandung, lain mama, satu ayah. Ini incest kedua. Ya, nggak bisa, Kak. Itu kan ribut tuh, Kak. Tahun 82 itu, Kak. Nonton masih kecil tuh. Ngintip-ngintip nonton di lubang angin. Setelah itu ada juga cerita. Film. Yang... Kenapa saya tertarik? Ini naik daun lagi. Paham? Apa di situ? Mana yang tadi dapat? Ini pernikahan kakak beradik di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bukan. Pernikahan sedara yang ditayangkan di televisi pada tahun 2005 yang dimainkan oleh bintang film. Karena nggak tahu, pokoknya itu karena nggak tahu. Kalau sudah tahu, kayak bilang Bu Usna tadi, kalau sudah tahu tetap nggak boleh. Mereka harus tahu tentang hukum agama. Iya. Tapi kalau nggak tahu saat kemudian karena sudah tahu mereka nikah sedarah, kemudian bercerai. Mereka memilih untuk bercerai. Orang itu udah nikah duluan. Kok bisa nikah? Orang itu kan punya wali. Nggak tahu orang ini sudah sedarah. Nikah dari mana? Orang itu siapa? Nikah kan ada ayahnya. Atau agama lain itu? Agamanya apa? Islam. Nggak bisa, kan ada wali. Wali kan ini ayahnya. Apakah mereka pakai wali sultan? Karena mereka jaraknya jauh. Nah, itu bisa jadi. Itu harus dilacak juga. Ini menarik nih, Reza. Kenapa Ustaz dukung? Ini menarik sekali. Dan itu akan bisa memberikan sumbangsih pengetahuan bahwa satu, apapun ceritanya, begitulah indahnya Islam tuh. Yang menikahkan tuh wali. Kalau nggak ada ayahnya, atuknya. Kalau nggak ada atuknya, abangnya. Kalau nggak ada abangnya, adiknya laki-laki. Kalau nggak ada juga, baru uaknya laki-laki. Kalau nggak ada uaknya laki-laki, baru pakciknya. Habis itu baru kuah. Itu pangkengnya kuah itu. Kalau ibarat Ustaz Somad bilang, nggak ada yang perempuan kuah itu. Karena kuah itulah wali sultan. Kuah itulah yang menjadi wali hakim. Baik, jadi gitu ya. Ini menarik. Ustaz nyata menarik. Cuma nanti Ustaz kenapa pertanyaan itu? Ke depan ketika seminar proposal, Reza betul-betul handal menjelaskan itu. Dan ini sangat benar sekali. Nah, makanya nanti cari kasusnya. Medsosnya. Incest yang di mana yang telah terjadi dan tahu siapa dia. Kok bisa tadi terjadi pernikahan? Padahal ayahnya nggak mungkin nggak datang. Masa nggak kenal? Ada juga di suku. Kalau nggak kenal bisa jadi ayahnya mungkin meninggal nggak ngasih tahu. Ayahnya punya bini lain dan nggak dikenalkan. Ternyata dapat ketahuan ada yang lain, nggak bisa. Itu boleh. Yang kedua, bisa jadi yang menikahkan itu, apapun cerita dalam Islam, teman-teman YouTube sekalian, ketika nggak tahu siapa bintinya, ayahnya siapa, maka diserahkan kepada wali hakim. Itu kuah tadi. Kalau ada ayahnya ngaku-ngaku nggak sah. Itu pernah kejadian di daerah Ustaz sebutkan. Ustaz suruh untuk nikah ulang. Karena dia nggak sah untuk menikahkan, karena bukan dia yang ayahnya. Jadi gimana? Wali hakim. Gitu ya? Udah paham ya? Oke, mau tanya kan? Nggak ada. Jadi udah paham dari saya. Inilah yang maksud yang kita kembalikan. Sungguh, teman-teman YouTube sekalian, ini adalah informasi yang luar biasa dan perlu kita angkat kembali dan perlu kita perjelaskan bahwa kita tidak menghadang orang yang saling mencintai, tapi kita sebenarnya mendukung orang yang mencintai akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan kesejatian itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kitab suci Islam, dalam kalangan mufasir yang akan dibahaskan. Dan ini akan ditugaskan kepada Reza yang dia mengusulkan untuk membahas pernikahan incest. Dan ini layak untuk dimasukkan kepada terobosan temuan penelitian S2 IAT dalam program tafsir. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.